Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Firdaus dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang hadis maudhu. Izin juga untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 6. Yang pertama ada Arya Nur Muhammad, kemudian ada Dava Nur Ramadan, kemudian ada saya sendiri Askia Aulia Rahma, dan teman saya Nashwa Nabila Hakim. Oke teman-teman, yang pertama di sini ada pengertian hadis maudhu. Sebelum aku ngejelasin apa itu hadis maudhu, aku mau ngejelasin dulu nih pengertian dari hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran dan memiliki peran penting dalam menjelaskan ajaran Islam, baik dalam bidang akidah, ibadah, maupun muamalah. Hadis juga berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum agar dapat dipahami dan diamalkan dengan benar oleh umat Islam. Kemudian apa sih hadis maudhu itu? Oke, dalam perjalanan sejarahnya muncullah yang dinamakan dengan hadis maudhu atau hadis palsu, yaitu hadis yang dibuat atau dipalsukan oleh seseorang tetapi dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pengertian hadis maudhu yang lain. Yang pertama ada al-hadithul maudhu' huwal mukhtalaqul masnu', yang artinya hadis maudhu adalah hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat. Kemudian di bawahnya huwal mukhtalaqul masnu' al-mansub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zuran wa buhtanan sawa'un kana dzalika 'amdan aw khata'an, yang artinya hadis yang diciptakan dan dibuat oleh seseorang atau pendusta yang diciptakan ini dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara paksa dan dusta, baik disengaja maupun tidak. Kata maudhu itu berasal dari isim maf'ul dari wada'a yada'u wad'an. Menurut bahasa artinya adalah meletakkan atau menyimpan. Tetapi sedangkan menurut istilah, hadis maudhu itu adalah hadis yang dibuat-buat atau diciptakan atau didustakan atas nama Nabi. Hadis maudhu ini diciptakan oleh pendusta dan disandarkan kepada Rasulullah untuk diperdayai. Biasanya itu kata-kata yang sering dipakai untuk hadis maudhu adalah al-mukhtalaq, al-masnu' dan al-makdzub. Tiga kata ini tuh memiliki arti yang sama, yaitu mendustakan. Pemakaian kata-kata itu tuh lebih mengkokohkan atau takkid bahwa hadis semacam ini itu semata-mata dusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi hadis maudhu itu merupakan hadis yang paling buruk dan jelek di antara hadis-hadis dhaif lain. Dia tuh menjadi bagian tersendiri di antara pembagian hadis oleh para ulama yang terdiri dari sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Maka maudhu itu bisa disebut menjadi satu bagian dari tersendiri. Terus kalau dilihat dari macam hadisnya ya, ini tuh merupakan hadis yang dampaknya tuh begitu fatal. Soalnya para ulama itu mengharamkan periwayatan hadis maudhu. Hadis maudhu itu jadi nggak boleh diriwayatkan oleh siapapun, kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Misalnya dalam nuansa belajar atau satu kajian itu dia tuh memberi contoh hadis-hadis palsu untuk terus dia menjelaskan bahaya dan dampaknya dan bukan dengan tujuan untuk diikuti. Contohnya Mahmud At-Tohan, dia tuh mengkategorikan hadis maudhu ke dalam hadis yang mardud atau bahasanya tuh ditolak sebab di dalamnya itu terdapat cacat bahwa perawinya itu dalam bentuk membuat kebohongan terhadap Rasulullah SAW, dan cacat dalam bentuk ini itu adalah terburuk dalam pandangan ulama hadis. Seperti itu. Kemudian ada sejarah hadis maudhu. Hadis palsu mulai muncul pada masa sahabat, terutama setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, yang menyebabkan konflik politik antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Konflik tersebut memuncak pada Perang Siffin dan berakhir dengan peristiwa tahkim atau arbitrase, yang memicu perpecahan umat Islam menjadi kelompok seperti Khawarij, Syiah, dan pendukung Muawiyah. Perpecahan yang berlandaskan politik ini mendorong munculnya hadis-hadis palsu yang digunakan untuk mendukung kelompok atau kepentingan tertentu. Hadis palsu tersebut kemudian menyebar luas melalui ceramah dan penyampaian dari mulut ke mulut. Menurut Ibnu Abi Al-Hadid, hadis palsu pertama kali dibuat oleh sebagian kelompok Syiah untuk menyerang lawannya. Kemudian dibalas oleh kelompok lain dengan membuat hadis palsu juga.
Bahkan ada pihak yang berpura-pura menjadi bagian dari kelompok tertentu untuk menyebarkan fitnah yang lebih luas. Akibat maraknya hadis palsu, para ulama kemudian melakukan seleksi dan penelitian ketat terhadap hadis untuk memastikan keasliannya, sehingga lahirlah berbagai karya ilmiah tentang ilmu hadis yang masih dipelajari hingga sekarang. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari maudhu. Yang pertama itu sanad tidak bersambung atau perawi tidak bertemu guru. Di sini terdapat karinah bahwa perawi mustahil bertemu guru yang ia klaim sebagai sumber riwayat. Di sini si perawi itu tuh mengakui kalau ia tuh bertemu dengan guru, tapi secara waktu dan juga tempat itu tuh mustahil kalau mereka bertemu. Dan di situ berarti sanadnya itu terputus atau tidak bersambung. Nah, yang kedua itu ada matan bertentangan dengan Al-Quran dan prinsip syariat. Nah, di sini si hadis tidak sejalan dengan ajaran dasar Islam. Contohnya itu seperti menghalalkan apa yang sudah jelas diharamkan dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga itu adalah matan tidak logis atau janggal. Di sini makna hadis tidak masuk akal, rancu, atau juga berlebihan. Dan yang keempat itu ada mengandung janji pahala atau ancaman yang sangat berlebihan. Biasanya dibuat oleh kelompok ahli ibadah yang jahil untuk mendorong masyarakat beribadah. Contohnya di hadis palsu itu tuh di sana mereka menjanjikan pahala yang sangat fantastis untuk ibadah yang sederhana. Dan yang terakhir itu ada perawi dikenal lemah, pendusta, atau zindik. Hadis maudhu sering berasal dari perawi yang tidak kredibel atau memiliki niat buruk. Selanjutnya di sini ada kitab-kitab yang memuat hadis maudhu. Di sini kami memasukkan 3 kitab yang memuat hadis maudhu. Yang pertama itu ada Al-Mawdu'at dari Ibnu Al-Jauzi. Nah, kitab ini adalah kitab paling masyhur yang secara khusus mengumpulkan hadis-hadis palsu dan menjelaskan sebab pemalsuannya. Dan yang kedua itu ada Al-Fawaid Al-Majmu'ah dari Al-Syaukani, salah satu kitab komprehensif yang menghimpun hadis palsu beserta sanad dan alasan kelemahannya. Dan yang terakhir itu adalah Al-La'ali Al-Masnu'ah dari Al-Suyuti, kitab besar yang berisi kumpulan hadis palsu serta komentar ulama tentang derajat hadis-hadis tersebut. Selanjutnya ada sebab terciptanya hadis maudhu. Yang pertama ada pertentangan politik. Ini adalah sebab awal munculnya hadis palsu. Setelah terjadinya fitnah antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, mereka atau masing-masing kelompok mereka membuat hadis untuk melegitimasi kekuasaan untuk menjatuhkan lawan. Yang kedua, ada usaha merusak Islam. Usaha ini dilakukan oleh kaum zindik yang berpura-pura masuk Islam tetapi benci terhadap ajaran Islam. Mereka sengaja membuat hadis yang membingungkan umat atau merusak akidah. Yang ketiga, ada mencari muka atau harta, atau yang disebut dengan takarrub ila al-amir. Ada pembuat hadis yang ingin mendapat hadiah atau kedudukan dari penguasa dengan cara membuatkan hadis yang sesuai dengan keinginan atau hobi penguasa tersebut. Selanjutnya yang keempat ada tujuan dakwah. Ironisnya ada orang-orang soleh tapi jahil yang membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan ibadah tertentu agar orang-orang rajin beribadah. Mereka merasa berbohong demi kebaikan, padahal itu dilarang keras. Terus yang kelima ada mencari popularitas atau al-qasas. Biasanya para tukang dongeng atau penceramah jalanan sering membuat cerita-cerita aneh dan menakjubkan yang disandarkan kepada Nabi agar jamaahnya tertarik dan memberinya. Ada contoh hadis maudhu. Yang pertama, ya, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalnya dilipat gandakan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ada tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Yang ketiga, sesungguhnya Allah suka melihat hambanya yang lelah
dalam mencari rezeki yang halal. Yang keempat, yaitu barang siapa mengenal dirinya, berarti ia mengenal Tuhannya. Oke, selanjutnya ada cara menghindari hadis maudhu. Cara menghindari hadis maudhu atau hadis palsu sebenarnya bisa dilakukan dengan beberapa langkah sederhana, terutama dengan lebih berhati-hati ketika menerima atau menyebarkan hadis. Nah, yang pertama itu mempelajari ilmu hadis. Salah satu agar tidak mudah tertipu dengan hadis palsu adalah dengan mempelajari dasar-dasar ilmu hadis. Dengan seseorang bisa mengetahui bagaimana cara menilai hadis dari sanad perawi dan matanya atau isi hadis, sehingga bisa membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang palsu. Nah, contohnya itu adalah ketika seseorang menemukan hadis di media sosial yang menyebutkan keutamaan sesuatu amalan, ia tidak langsung mempercayainya. Ia akan mencoba mencari sumber hadis tersebut terlebih dahulu atau melihat penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Lalu yang kedua ada memeriksa sanad hadis. Hadis yang benar biasanya memiliki sanad yang jelas dan perawinya dikenal jujur serta terpercaya. Jika dalam sanadnya ada perawi yang dikenal sebagai pendusta atau sanadnya terputus, maka hadis tersebut patut dicurigai sebagai hadis maudhu. Nah, contohnya itu adalah jika sebuah hadis diriwayatkan oleh seseorang yang oleh para ulama hadis dikenal sebagai pemalsu hadis, maka hadis tersebut tidak boleh dijadikan pegangan dalam agama. Nah, lalu ada yang ketiga, yaitu mengecek di kitab hadis yang terpercaya. Sebelum mempercayai sebuah hadis, sebaiknya kita cek terlebih dahulu apakah hadis tersebut terdapat dalam kitab-kitab hadis yang diakui oleh para ulama seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jika tidak ditemukan atau justru dijelaskan sebagai hadis palsu oleh ulama, maka hadis itu tidak boleh dijadikan pegangan. Nah, contohnya itu adalah ketika seseorang menemukan sebuah hadis yang mengatakan bahwa membaca doa tertentu akan mendapatkan pahala yang sangat besar, maka sebaiknya ia mencoba mencari hadis tersebut dalam kitab hadis atau penjelasan ulama. Jika ternyata tidak ada sumber yang jelas, maka hadis tersebut patut diragukan. Nah, lalu yang keempat ada memperhatikan isi hadis. Isi hadis juga perlu diperhatikan. Jika isi hadis bertentangan dengan Al-Quran, akal sehat, atau prinsip dasar dalam ajaran Islam, maka hadis tersebut perlu dilakukan kebenarannya. Seperti contohnya yaitu ada hadis yang mengatakan bahwa orang melakukan ibadah tertentu pada malam tertentu akan langsung diampuni semua dosanya tanpa syarat apapun. Hadis seperti ini sering kita dinilai tidak sahih atau bahkan palsu karena isinya terlalu berlebihan dan tidak memiliki sanad yang kuat. Nah, lalu yang kelima ada melihat penjelasan para ulama. Banyak ulama yang sudah meneliti dan mengumpulkan hadis-hadis palsu dalam kitab khusus, sehingga kita bisa menjadikan sebagai rujukan, atau salah satu contohnya adalah dalam kitab Al-Maudu'at yang membahas hadis-hadis maudhu. Selanjutnya ada cara mengetahui hadis. Cara mengetahui hadis maudhu atau hadis palsu dapat dilakukan dengan beberapa cara yang biasanya dipelajari dalam ilmu hadis. Para ulama hadis meneliti hadis dari sanad ya atau perawi dan matan ya atau isi hadis. Berikut beberapa cara untuk mengetahuinya. Nah, yang pertama, melihat keadaan perawinya atau sanad. Hadis maudhu biasanya diriwayatkan oleh perawi yang dikenal sebagai pendusta atau tidak terpercaya. Jika dalam sanad terdapat perawi yang sering memalsukan hadis, maka hadis tersebut dinilai maudhu. Nah, contohnya ada beberapa perawi yang oleh ulama hadis dikenal sebagai pemalsu hadis. Jika sebuah hadis diriwayatkan oleh orang seperti itu, maka hadis tersebut tidak dapat dipercaya dan tidak boleh dijadikan dasar dalam agama. Lalu yang kedua ada sanadnya terputus atau tidak jelas. Hadis yang sanadnya tidak jelas, terputus, atau tidak diketahui asal perawinya juga bisa menjadi tanda bahwa hadis tersebut tidak dapat dipercaya.
Nah, contohnya semisalnya ada hadis yang mengatakan diriwayatkan dari seseorang tanpa menyebutkan siapa perawinya secara jelas. Nah, hal ini membuat hadis tersebut tidak bisa dipercaya karena sumbernya tidak jelas. Lalu yang ketiga ada isi hadis yang bertentangan dengan Al-Quran atau hadis sahih. Nah, jika isi hadis bertentangan dengan ajaran dalam Al-Quran atau bertentangan dengan hadis sahih, seperti yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka hadis tersebut patut dicurigai sebagai hadis maudhu. Nah, contohnya itu adalah jika ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang bisa mendapatkan ampunan dosa tanpa perlu bertobat atau tanpa melakukan amal apapun, maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga hadis tersebut perlu diragukan kebenarannya. Lalu yang keempat, isi hadis yang tidak masuk akal atau berlebihan. Kadang hadis palsu memiliki isi yang terlalu berlebihan, misalnya menjanjikan pahala yang sangat besar untuk amalan yang sangat kecil, atau berisi hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, contohnya itu, ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang membaca suatu doa 1 kali, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala 70 nabi. Nah, hadis seperti ini dinilai oleh ulama sebagai hadis yang lemah, bahkan palsu, karena isi pahalanya terlalu berlebihan dan tidak memiliki sanad yang kuat. Lalu yang kelima ada dijelaskan oleh ulama sebagai hadis palsu. Banyak ulama yang sudah meneliti dan menjelaskan hadis-hadis palsu dalam kitab mereka. Salah satunya adalah kitab Al-Mawdu'at yang khusus membahas hadis-hadis palsu.